Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema-teorema yang melibatkan barisan konvergen atau teorema-teorema limit barisan konvergen. Kali ini kita akan menuju ke teorema yang 3.24. Tapi sebelum itu kita lihat dulu penjelasan mengenai pembahasan sebelumnya atau pembahasan terkait dengan sifat aljabar pada limit barisan. Di teorema 323 itu telah diberikan sifat aljabar pada limit barisan. Nah, bentuk ini awalnya kan kita diberikan cuma dua barisan, katakanlah Sn dan Yn sebelumnya. Kemudian kita buat sifat aljabarnya. Atau adapun Zn untuk yang pembagian tadinya dengan syarat ini Zn tidak pernah 0. Di sini cuma diberikan dua. Sebenarnya ini berlaku untuk sebanyak N barisan atau sebanyak K barisan itu bisa. Katakan ini sebanyak dari A sampai Z, barisannya dari A sampai Z. Nah, itu berlaku seperti ini. Limit barisan pertama, kedua sampai barisan ke Z dijumlahkan itu sama dengan limitnya si barisan pertama ditambah limitnya barisan kedua ditambah sampai limitnya barisan yang Zn ini. Barisan ke Z ke berapa kalau aljabar abjad ya. Pokoknya sampai situ. Nah, begitu juga dengan perkaliannya, berlaku juga seperti itu. Dari perkalian ini makanya kita peroleh sifat bahwa kalau kita punya K bilangan asli, maka limit barisan AN dipangkatkan dengan K itu sama dengan limit AN berapa nilainya dipangkatkan dengan K. Seperti itu. Untuk buktinya sendiri bisa dicoba dengan menggunakan induksi matematika. Saya kira ini tidak terlalu repot. Bisa dilakukan pertama, AN dan BN saja dulu dikerja, kemudian anggap AN BN satu barisan, tambahkan lagi CN, anggap CN dan AN tambah BN tadi kan satu barisan, berarti tambah CN dua barisan lagi. Ketiga barisan ini tadi terkumpul menjadi satu lagi, tambah lagi dengan DN dan seterusnya. Begitu juga perkaliannya. Saya kira bisa diteruskan buktinya, tidak terlalu rumit. Nah, kita masuk ke teorema 324. Untuk teorema ini kita lihat teoremanya. Jika barisan Xn konvergen dan Xn lebih besar atau sama dengan 0, lebih atau sama dengan 0 untuk semua n bilangan asli, maka limit dari Xn itu juga harus lebih atau sama dengan 0. Jadi ini kalau barisannya non negatif maka dan konvergen, maka haruslah limitnya juga harus non negatif. Begitu ininya bahasanya. Kita lihat buktinya. Buktinya ini tidak terlalu ribet. Kita cukup menggunakan metode pembuktian kontradiksi. Kontradiksi berarti kita anggap kesimpulannya salah, atau yang kita anggap benar adalah ini. Kita punya X konvergen. Jadi kita punya X konvergen dan juga kita punya Xn itu besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen asli. Kemudian dan kita anggap kesimpulannya salah, berarti kalau ini salah apa? Berarti kan X-nya kurang dari 0, karena kita anggap itu salah. Begitu langkah awalnya. Dengan mengambil langkah seperti ini, nanti kita akan buktikan bahwa pasti ada kontradiksi supaya pengandaian kita salah. Pokoknya supaya di situ nanti kita temukan satu kesalahan, berarti kan ada kesalahan dari pengandaian ini, berarti tidak boleh diandaikan seperti itu. Sekarang kita lihat dari apa yang kita andaikan di sini, yang ini. Berarti kita punya di kepala kita sekarang kita punya X konvergen, katakanlah ke X kecil ini. Kemudian setiap suku barisannya itu non negatif ini. Dan kita misalkan limitnya itu X kecil tadi ini itu negatif. Kalau dia negatif berarti minusnya positif ini, sehingga kita bisa mengambil epsilon itu yang minus X karena dia kan positif, minus X yang besar 0. Sehingga karena kita punya X konvergen ke X ini, X konvergen ke X, maka tentu menurut definisi dari kekonvergenan pasti ada bilangan asli K ini, sehingga setiap suku mulai dari suku ke K ini, suku ke K tambah 1, suku ke K tambah 2 dan seterusnya, atau bisa dikatakan setiap Xn dengan n-nya lebih atau sama dengan K itu berlaku ini. Ini sederhananya ambil dari sini bisa. Sn kurang S kurang dari epsilon. Seperti itu.
Berarti tinggal kita jabarkan ini, dapat ini nanti. Kemudian dari situ kita perhatikan ada dua ketaksamaan yang kita punya, x kurang epsilon kurang dari xn, dan juga kita punya xn kurang dari x tambah epsilon. Tinggal kita ambil di sini apakah yang kiri kita ambil atau yang kanan supaya menemukan suatu kontradiksi. Dua-duanya boleh diambil, tergantung yang mana yang menuju ke target kita. Ternyata ini kan berlaku untuk n besar sama dengan k. Berarti kita bekerja di k saja itu tidak masalah apabila memang itu sudah mencukupi. Dan di sini kalau kita bekerja di k, berarti kita perhatikan suku xk. Suku xk. Kita peroleh, berarti kita katakan di sini in particular, maksudnya khususnya kita peroleh bahwa sk itu kurang dari x tambah epsilon. Namun epsilonnya tadi kita anggap itu ini minus x, berarti x ditambah minus x sama dengan 0. Berarti kita peroleh sk itu dimanakah kan tadi bilangan asli itu kurang dari 0. Hal ini kontradiksi dengan apa yang kita punya di awal di ininya, di yang diketahuinya begitu. Mana tadi? Ya ini kan tadi mengatakan xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Nah, k ini juga bilangan asli, tapi ternyata diperoleh xk-nya kurang dari 0. Berarti kan kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi berarti pengandaian kita salah. Akibatnya apa? Berarti kita tidak boleh berandai seperti ini. Berarti yang benar adalah teoremanya. Atau bisa dikatakan haruslah nanti x-nya lebih atau sama dengan 0. Seperti itu. Itu untuk teorema 324. Selanjutnya kita lihat lanjutannya teorema 325. Untuk teorema 325 ini bunyinya seperti ini. Ini bentuknya itu adalah bentuk yang lebih kuat dibandingkan teorema yang pertama. Yang pertama tadi kan cuma mengatakan lebih sama dengan 0. Di sini membandingkan dua barisan. Tadi kan membandingkan suatu barisan dengan 0. Sekarang membandingkan dua barisan gitu. Misalnya kita punya dua barisan, katakanlah x, n, dan yn, atau x kapital dan y kapital. Kedua-duanya konvergen. Kemudian setiap sukunya berlaku ini. Dan xn kurang atau sama dengan yn untuk setiap n bilangan asli. Maka kesimpulannya limitnya juga berlaku seperti itu. Limit xn itu juga kurang atau sama dengan limit yn. Nah, kita bisa lihat buktinya. Ini buktinya menjadi sangat sederhana karena kita sudah punya 324 tadi. Menjadi sangat sederhana karena kita punya 324. Bagaimana idenya? Kita tinggal memodifikasi ini xn kurang atau sama dengan yn menjadi barisan lain, yaitu zn sama dengan yn kurang xn. Nah, karena yn konvergen, xn konvergen, maka menurut teorema 323 sifat aljabar, berarti zn juga harus konvergen. Katakanlah ke z misalnya. Nah, z-nya nanti ini pasti adalah menurut teorema 323 adalah y kurang x. Apabila kita menganggap yn konvergen ke y, xn konvergen ke x. Seperti itu. Makanya kita lihat buktinya seperti ini. Misalkan dulu zn-nya sama dengan ini. Ini untuk setiap n. Sehingga kita punya barisan zn. Di mana zn pasti besar sama dengan 0. Sesuai dengan bentuk ini kan. yn lebih atau sama dengan xn, berarti selisihnya nanti kalau yn-nya di depan berarti lebih besar sama dengan 0 ini. Saya kira cukup jelas sampai di sini. Kemudian tinggal memanfaatkan teorema 323, berarti dia harus konvergen ke titik konvergennya yn dikurangi titik konvergennya xn. Ini maksudnya. Apa ininya kesimpulannya? Kesimpulannya berarti manfaatkan 324. Tadi kan kita punya zn besar sama dengan 0. Kemudian kita juga punya zn itu konvergen. Konvergen kemana? Ke limitnya yn dikurangi limitnya xn. Konvergen ke situ juga. Berarti apa kesimpulannya? Limitnya ini harus limitnya itu juga harus konvergen ke titik yang ini, titik yang lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau begitu ini juga harus besar sama dengan 0 juga ini. Atau ini sudah ditulis di sampingnya. Saya hapus saja yang ini. Dari sini kita sudah mendapatkan bahwa limit yn kurang limit xn itu lebih besar sama dengan 0, atau kita bisa katakan ini limit xn kecil sama dengan limit yn. Saya kira cukup jelas seperti itu buktinya. Selanjutnya teorema 326. Ini yang lebih kuat lagi dari yang tadi ya. Ya, teorema 326. Di sini kita akan melihat bagaimana bukan lebih kuat, ini lain juga ya. Ini membatasi atasnya sama bawahnya suatu barisan, bukan tidak
tidak langsung berkaitan dengan teorema 325. Di sini kita lihat ininya, barisannya. Jika Sn adalah barisan konvergen dan setiap sukunya berlaku atau berada di antara A dan B, atau kita katakan jika A kurang atau sama dengan Sn, kurang sama dengan B untuk setiap n, maka limitnya pun demikian, juga berada di antara A dan B. Jadi kalau kita mau sederhanakan bisa dikatakan kalau Xn itu adalah barisan, Sn adalah barisan yang setiap sukunya berada di interval tertentu, bisa dikatakan ini Sn itu elemen dari interval AB, maka dan di sini katakanlah Sn konvergen ke S, maka nanti itu X juga harus berada di interval yang sama. Itu sebenarnya yang mau dikatakan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini akan menjadi mudah juga karena kita sudah punya tadi 325. Ya. Jadi seperti itu. Teorema saling mendukung ya. Kita lihat buktinya. Pertama, kita punya bahwa barisan Xn itu konvergen, berarti kita misal Sn konvergen ke X, dan kita punya juga A kecil sama dengan Xn kecil sama dengan B untuk setiap n elemen asli. Akan ditunjukkan bahwa X nya juga terletak di sini, A dengan B. Bagaimana metodenya? Kita konstruksi barisan sederhana, yaitu barisan ini A konstan, barisan A konstan dan barisan B konstan. Di sini sepertinya kita cukup memakai kita buktikan dua-duanya. Berarti kita buat dulu ini, dia mulai dengan barisan Y. Barisan Y konstan didapatkan barisan B. Berarti ini. Berarti kita sekarang punya barisan begini. Barisan Xn itu kecil sama dengan Yn untuk setiap n elemen asli, di mana Yn-nya itu sama dengan B untuk setiap n. Begitu. Kemudian menurut teorema 325 berarti haruslah limitnya juga begitu, haruslah limitnya, limit X itu harus kecil sama dengan limit Y atau kecil sama dengan B. Diperolehlah limit Xn itu kecil sama dengan B. Dengan cara yang sama juga akan diperoleh nantinya bahwa A kecil sama dengan limit X. Silahkan dicoba ininya, penjabarannya. Saya kira seperti itu untuk 326. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas mengenai ada istilah teorema apit. Nah, ini yang lebih mudah atau lebih praktis kita gunakan, banyak gunanya. Saya kira cukup untuk video kali ini.